Saya bisa promosikan Anda jika Anda ingin pergi ke perkebunan, Anda bisa mencari saya. Ada tips hemat yang liburan di Australia itu ya, gunakan juta per minggu untuk satu orang ya. Misalnya satu rumah itu 4 orang, ya dikalikan 4 begitu. This is my morning routine. Yeah, my morning routine. I start my day with coffee. This is it. We press it hard, like very hard, like 8 kg. Jadi harus dipenuhi. Ya, kemudian taruh di sini. Ada itunya. Ya. Shit. Like this. And we press it. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda baru saja singgah di vlog saya, perkenalkan nama saya Eka. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Hello everyone, good morning. My name is Eka. Thank you for watching in my vlog. So this time we're going to discuss about the trip in Australia as a tourist ya. So ya teman-teman ya, ini karena saya membuat video ini karena dari pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang berapa harga turis di sini ya, perjalanan atau budget turis untuk berwisata di Australia ya. Jadi apa saja yang harus kita bayarkan atau diperlukan untuk bisa pergi ke Australia ya teman-teman ya. Pertama itu karena ini adalah dari orang tua saya ya, pengalaman saya membawa orang tua saya ke sini ya. Itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Sebenarnya orang tua saya itu kerjaannya ngaret wedhus teman-teman. Jadi dia berhenti bekerja untuk ngaret wedhus karena dia ada acara holiday ke Australia untuk menjenguk saya begitu. Wedhusnya dibakar ya, dibelah ya bene, dibakar ya bene. Wedhus iki apa? Ya apa wedhus lah, wedhus marakne kesel. Jadi waktu mereka kesini itu bulan September ya, bulan September tahun 2023 atau 2022 sekitar itu. Ya, itu antara 500 sampai dengan 1.500 tergantung musim dan maskapai. Kalau Jetstar itu murah teman-teman, kalau Qantas itu lebih mahal tapi lebih bagus. Atau kalau menggunakan Cathay Pacific atau Garuda Indonesia itu sangat nyaman dan itu agak mahal sedikit begitu. Jadi kapan waktu yang terbaik untuk membeli tiket pesawat yang murah ke Australia? Itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ya teman-teman. Di situ kita akan bisa melihat harga pesawat di time frame itu jadi misalnya kalau mau terbang di bulan 3, jadi bulan 1 gitu sudah mulai beli. Kalau terbangnya dari antara bulan 3 sampai bulan 6 itu bulan 1 itu harus sudah browsing ya teman. Kemudian berapa biaya akomodasi di Australia? Itu sekitar 30 sampai 50 dolar per malam ya teman-teman ya. Kalau itu di apartemen atau di hostel begitu. Tapi kalau orang tua saya kan tinggalnya di sini, jadi
Jadi untuk biaya akomodasi yang ini itu tidak masuk ukuran gitu jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau hotel di sini itu ada antara 100 sampai dengan 300 per malam. Itu minimal itu 100 di sini teman-teman ya. 100 dolar itu sama dengan 1 juta sampai dengan 300 atau 3 juta per malam. Jadi ada hostel itu termasuk kayak room share, kayak kos-kosan begitu teman-teman. Itu 30 dolar ada per malam. Mungkin di Indonesian community. So di Indonesia itu ada community, di sini itu ada community kayak The Rock itu kalau di Sydney ya. Semuanya itu orang Australia ya. The Rock community di Facebook itu semuanya orang Australia. Di situ jika Anda baru saja ke sini, Anda bisa mencari pekerjaan di situ, mencari kos-kosan di situ, mencari apa saja, pertolongan apapun Anda bisa dapatkan di The Rock. Semua orang Indonesia di sini tuh kebanyakan baik-baik teman-teman. Kita itu biarpun bukan saudara tapi seperti saudara kalau sudah di perantauan begitu. Jadi untuk bisa berbahasa Indonesia begini di sini itu adalah suatu keistimewaan. Untuk mendapatkan makanan Indonesia itu adalah suatu seperti harta karun. Itu makanya kita kalau membicarakan tentang makanan Indonesia, sesuatu dari Indonesia itu karena itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita gitu. Itu adalah emotional value. Kita itu tidak pernah lupa dengan tanah air karena situasi. Jadi kalau saya karena situasi jadi kita stuck di sini ya teman-teman ya. Jadi kita ini malah kemana-mana ini. Apakah lebih baik sewa apartemen atau tinggal di hotel gitu ya teman-teman. Itu menurut saya itu lebih baik tinggal di apartemen karena di apartemen itu bisa masak sendiri, bisa ya itu bisa masak sendiri. Dan di sini tuh kayaknya kalau tiap hari makan di luar itu satu ya bosan, dua itu sangat mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau di apartemen itu agak murah dan lebih leluasa begitu. Jadi kalau di hotel itu kayaknya lebih terbatas segala sesuatunya, satu kamar saja tergantung karena di sini hotel tidak seperti hotel di Indonesia ya teman-teman. Kira-kira kalau hotel seperti di Indonesia itu di sini 500 dolar ya. Kalau yang 5 juta, yang 500.000 di Indonesia atau sampai 1 juta, di sini 5 juta per malam ya teman-teman. Kalau ukurannya seperti itu ya. Jadi apartemen itu lebih enak. Apalagi kalau bawa anak-anak ya. Itu nanti anak-anak bisa nangis ngerengek itu. Kalau di apartemen kan bisa leluasa begitu teman-teman. Berapa biaya transportasi umum di Australia? Kalau naik bis, naik tram itu antara 2 dolar sampai 5 dolar per trip. Jadi 20.000 sampai 50.000 per satu perjalanan. Untuk menuju satu tempat itu bisa ganti-ganti bis ya, ganti-ganti tram. Jadi misalnya untuk menuju satu tujuan itu bisa ganti 3 kali per kali 5 berarti 150.000 begitu. Kemudian untuk kartu harian biasanya bisa digunakan dalam waktu sehari itu 10 sampai 15 dolar ya. 100.000 sampai 150.000 itu bisa digunakan tap gitu kayak seperti ATM itu ya. Mungkin di Jakarta ada, mungkin seperti di Jakarta karena saya tidak pernah pergi ke Jakarta makanya saya tidak tahu. Kemudian berapa biaya sewa mobil harian di Australia? Itu antaranya 40 dolar sampai dengan 100 dolar, seperti 400.000 sampai 1 juta gitu. Kadang-kadang di Australia itu kalau urusan seperti itu kadang-kadang lebih murah atau sama gitu. Urusan elektronik segala macam yang bikinnya itu dari somewhere seperti di Jepang itu kebanyakan sama, atau snack itu di Alfamart sama di sini itu sama harganya teman-teman. Jadi kalau makan snack di Indonesia itu agak mahal ya, lebih baik jajan pasar. Berapa biaya makan per hari di Australia? Kalau di restoran, biaya makan per hari itu antara 15 sampai 30 dolar per satu kali makan. Itu satu porsi ya teman-teman. Kadang-kadang kita akan milih-milih sayurnya satu, ikannya satu, habis itu tambah sama
apa namanya, nasi atau protein atau apa sajalah, atau karbohidrat itu ya, itu jadi per satunya itu kalau di restoran itu sekitar 15 sampai 30 dolar ya, itu dari 150.000 sampai 300.000 per porsi, itu sudah pasti, sudah jelas itu. Kemudian fast food itu antara 10 sampai 15 dolar, itu seperti di McDonald, seperti di KFC, seperti Hungry Jack, seperti itu antara 10 sampai 15 dolar. Atau take away, atau yang take away itu di sini kayak di Indonesia nasi bungkus tapi dikotakin ya, seperti itu. Apakah lebih hemat masak sendiri atau makan di luar? Ya masak sendirilah. Kalau masak di itu kalau kenina meletak. Masak sendiri itu per orang bisa antara 50 sampai 100 dolar untuk 1 minggu ya. Itu satu orang ya. Jadi kalau Anda kata 3 orang itu bisa 50 dolar sampai 100 dolar per orang kalau satu. Kalau sampai 3 orang berarti per minggunya itu dikali 3 bisa juga 3 juta ya, 3 juta per minggu untuk 2 orang. Itu jauh lebih murah. Berapa biaya untuk atraksi turis seperti Sydney Opera House atau Great Barrier Reef? Sydney Opera House itu sekitar 40 dolar, tergantung Anda datangnya dari mana. Itu kalau misalnya Anda dari sewanya di City, itu tinggal naik tren aja, jalan-jalan di sana, muter-muter, sudah seperti itu saja. Anda tidak ada map, itu tidak akan hilang, karena spornya itu atau trennya itu, keretanya itu di depannya begitu, jadi nggak terlalu ruwet kalau di sana itu. Jadi kalau bayar tour itu 40 dolar sebenarnya mahal. Anda bisa jalan-jalan sendiri dan eksplor sendiri, itu lebih leluasa dan gampang teman-teman ya. Kemudian Great Barrier Reef ini indah sekali teman-teman, indah sekali. Ini agak ekstrim ya, jadi ini harganya antara 1 juta sampai dengan 3 juta per hari ya. Jadi 150 dolar sampai 300 dolar per hari gitu. Jadi berapa biaya turis visa ke Australia? Berapa biaya visa turis ke Australia? Jadi visanya itu sekitar namanya subclass 600 ya teman-teman, kalau mau ke sini itu yang agak tricky gitu. Jadi kalau ke sini itu sekitar harganya 140 sampai 200 dolar ya. Jadi kalau Anda dicas lebih dari itu dari agensi, of course agensi perlu itu, ini biaya kalau Anda apply sendiri ya teman-teman ya. Kalau Anda apply sendiri, karena filenya dokumennya itu banyak sekali. Kalau Anda pakai agensi, of course tentu saja lebih mahal, mungkin 1 juta lebih mahal, 2 juta lebih mahal itu. Akan tetapi kalau Anda kesini mau turis menggunakan turis visa, mau kerja di agensi yang menjanjikan bisa dapatkan pekerjaan, itu beda ya teman-teman ya. Kadang-kadang 50 juta dan 100 juta begitu. Itu beda karena apa? Agen itu menanggung risiko Anda untuk menghilang di sini. Jadi kadang-kadang orang kan ada yang ilegal kemudian kerja ilegal itu ya. Itu tidak termasuk yang saya katakan di sini. Itu ada jalannya sendiri ya teman-teman ya. Itu jalan tikus. Ini jalan pesawat ini teman-teman. Kemudian berapa apa lagi yang ditanyakan? Asuransi. Apakah asuransi perjalanan itu penting dan berapa biayanya? Sangat penting, sangat penting. Kalau Anda tidak mempunyai asuransi kesehatan perjalanan, kalau Anda di sini sakit, 1 malam bisa jual rumah di Indonesia teman-temannya. Maksud saya rumah saya. Kalau rumah saya di Banyuwangi itu bisa saya jual buat 1 malam tinggal di hotel, di rumah sakit ya teman-teman. Mahal sekali kalau jika Anda tidak mempunyai
kalau kurang lebih berapa puluh juta, mungkin 30 juta, 50 juta gitu ya per malam ya. Ada teman saya yang orang tuanya itu ingin meninggal di sini, jadi mereka itu singgahnya di rumah sakit ya. Jadi nunggunya di rumah sakit. Jadi di sini tuh dikasih, karena dia sendiri yang menginginkan meninggal di sini. Jadi tahap-tahapnya kalau mau meninggal itu seperti apa, meninggalkan dunia itu seperti apa. Jadi untuk kita to be prepare, untuk persiapan untuk ready begitu. Ada saja ya teman-teman ya. Ini kok semakin menyedihkan. Jadi asuransi itu sangatlah penting teman-teman. Sangat penting. Kalau kesini harus membeli asuransi. Karena sekali datang ke lihat dokter itu 1 juta, belum lagi obatnya ya. Atau kalau Anda pergi ke emergency minimal 12 tahun yang lalu itu 4 juta ya. Kemudian apalagi yang dipertanyakan di sini, berapa anggaran untuk belanja oleh-oleh di Australia? Anggaran belanja itu misalnya gantungan kunci, misalnya kaos-kaos begitu ya. Di sini bisa saja satu pack itu ya $10, itu isinya ada 10 begitu. Di namanya $2 shop itu ada banyak seperti itu ya teman-teman ya. Itu jadi itu tergantung ya, tergantung kalau mau beli oleh-olehnya seperti apa. Kalau mau beli oleh-oleh Louis Vuitton ya beda. Karena kalau beli di sini ya teman-teman ya, bagusnya kalau beli di sini itu tidak membayar tax ya di sini ya. Jadi ada tax return di sini. Akan tetapi kemungkinan kalau masuk lagi ke Indonesia itu disuruh bayar tax lagi. Gak tahu berapa itu, katanya taxnya luar biasa mahalnya. Jadi hati-hati kalau belanja ya. Kemudian berapa anggaran untuk internet SIM lokal di Australia. Internet atau SIM lokal itu antara 10 sampai $30. Datanya 10 sampai 20 GB ya teman-teman ya. Tapi di sini banyak sekali wifi yang sebenarnya enggak. Di Indonesia itu banyak wifi gratis ya, di mana di mall-mall seperti itu. Ya di sini ada di di shopping center seperti itu ya. Apakah ada tips hemat yang liburan di Australia? Itu ya gunakan transportasi umum, masak sendiri, dan dikunjungi tempat-tempat gratis ya. Banyak sekali tempat-tempat yang gratis. Sebenarnya Opera House itu gratis teman-teman. Yang saya bicarakan tadi itu apabila Anda itu menggunakan tour guide. Jadi Anda bisa jalan-jalan sendiri di sini. Di sini banyak sekali tempat-tempat yang gratis. Pantai-pantai itu di sini indah sekali dan bersih, tidak ada sampah. Itu gratis, kebanyakan gratis di sini ya teman-teman ya. Kemudian berapa biaya estimasi liburan untuk satu minggu di Australia? Itu antara 1.500 sampai dengan 3.000 tergantung gaya hidup dan aktivitas. Jadi antara 15 juta sampai 37 juta per minggu untuk satu orang ya. Misalnya satu rumah itu 4 orang, ya dikalikan 4 begitu. Oke teman-teman, begitu saja dari saya. Semoga kalian semua mendapatkan informasi dan ada persiapan untuk datang ke sini. Apabila Anda di sini untuk mencari pekerjaan misalnya di sekolah, kalau sekolah di sini yang paling gampang untuk mendapatkan visa di sini adalah kesini sebagai student ya teman-teman ya. Jadi visa untuk mahasiswa itu yang paling gampang. Anda bisa sekolah, Anda bisa bekerja. Biasanya bekerjanya itu yang legal itu cuma 20 jam per minggu. Jadi untuk selebihnya itu Anda tahu sendirilah ya. Ya ada yang bisa untuk cash on hand begitu, ada. Jadi kalau Anda ingin sekolah di sini dan ingin menjadi warga tetap di sini, itu bisa menjadi guru di sekolah anak-anak, taman kanak-kanak ya teman-teman. Itu bisa, atau kayaknya di aged care ya, itu bisa. Jadi
segala sesuatu seperti ini, Anda bisa mencari di skill migrant list. Di situ apa saja, kayak accountant itu dulu bisa dari Indonesia, seperti itu. Kalau itu untuk mencari PR. Kalau Anda ingin kerja di perkebunan, saya tahu orangnya. Saya bisa promosikan Anda. Jika Anda ingin pergi ke perkebunan, Anda bisa mencari saya. Saya bisa bantu. Saya tidak bantu visa lo ya. Saya tidak bantu visa, akan tetapi saya membantu memperkenalkan dengan orang yang bekerja di perkebunan di sini. Itu namanya Oli DOC. Ini teman-teman, kamu bisa subscribe Oli OC ya. Oli OC ini kamu bisa subscribe dia, dan kamu bisa tanya-tanya sama dia karena dia bekerja di perkebunan. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.